dalam kondisi seperti ini banyak sekali bisnis yang terkena dampak dari pandemi ini. Nah, mungkin beberapa, kalau kita amati di pasar, beberapa sektor akan banyak terkena, misalkan seperti pariwisata, hotel, bahkan retail itu pun juga terkena. Yang mungkin tidak terkena, ini ada misalnya industri makanan ya, makanan yang ini ya, misalnya GoFood, makanan yang bukan resto, maksudnya bukan yang ada di restoran gitu ya, maksudnya ya, makanan yang cenderung menjual makanannya, bukan yang menjual. Kalau resto kan ada yang menjual seperti suasananya, kemudian menjual apa namanya ya, dekorasinya kayak begitu, bukan, tapi makanan yang pure makanan komoditas ya, kayak sembako, kayak frozen food, terus ya makanan-makanan komunitas itu nggak terkena. Tapi ada satu bidang juga yang tidak terkena, dan ini menurut saya peluang bagi kita untuk masuk ke sana, untuk mulai memikirkan masuk ke sana, karena bidang ini bisa diterapkan untuk semua bisnis bisa berbagian di bidang ini, yaitu bidang edukasi. Nah, kenapa semua bisnis bisa masuk di bidang ini? Karena semua bisnis butuh mengedukasi calon konsumen. Calon konsumen akan membeli jika diedukasi, begitu ya. Nah, coba kita lihat statistik ya, misalnya di yang cukup populer ini, marketplace edukasi, Udemy ya. Kita lihat misalnya, nah seperti ini ya. Ini cukup ramai ya, teman-teman ya. Antara ini instrumen keuangan, coba kita klik ya. Yang mungkin kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Nah, ini dengan harga 999, ini 1 juta ya. Dan itu sudah dibeli oleh, bentar saya tunjukkan yang lebih, nah ini 150-an, 146. Cukup ramai ya untuk edukasi. Yang lain, nah ini misalnya apa ya, yang agak murah ya, tadi kan 999, ini yang agak murah di 179. Nah, ini juga sekitaran itu 140-an, cukup ramai ya di ini Udemy. Belum yang misalnya yang Indonesia punya, yang misalnya Skill Academy. Nah, kita lihat nih. Nah, dari ratingnya aja udah, ini misalnya yang ini, dari rating, yang memberi rating itu sudah 77.000. Padahal tidak semua yang membeli kursus tersebut memberikan rating kan. Coba kalau kita hitung itu sudah kali ini berapa? Udah miliar ya ketemunya ya. Nah, mungkin teman-teman bilang, oh ini kan memang situs yang besar ya. Coba kita lihat situs yang biasa yang nggak terlalu besar. Nah, misalnya ini Academy. Tidak sebesar Udemy memang, tapi ini kita lihat statistiknya. Nah, ini cukup banyak juga tuh. Nah, untuk Indonesia mungkin memang lebih gede ini ya, Academy daripada Udemy ya. Nah, 12.000 siswa. Dan ini bisa online ya teman-teman. Ini maksudnya edukasi online. Dan kita bisa masuk ke sana untuk membuat nilai tambah di sana. Nah, kayak begini. 8.000 siswa dikali 200.000. Berapa tuh? Nilai pasarnya maksudnya ya. 8.000 kali
400.000. $1,6 miliar ya teman-teman ya, omsetnya ya. Nah, oleh karena itu saya mencoba ini ya, membuat satu usaha baru ini. Ya, teman-teman bantu doakan, semoga ini dapat menjadi berkat ya. Ini semacam supplier untuk teman-teman yang butuh dengan produk digital. Produk digital itu ya misalnya tutorial, kemudian ada grafis ya, gambar-gambar template itu, kemudian ada software juga. Nah, untuk yang tutorial bisa dijual di marketplace tadi ya, di Udemy, di Academy gitu kan, dijual. Nah, ini lisensinya MRR ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa, MRR itu artinya lisensinya diberikan keseluruhan. Jadi misalnya yang membuat saya, misalkan saya punya skill di IT ya, di IT saya bikin satu tutorial tentang IT gitu, misalnya tentang apa ya, tentang Mautic atau tentang apa, atau Odoo. Nah, itu nanti saya jual di sini dengan lisensi MRR. Artinya teman-teman berhak untuk menjual ulang tutorial tersebut dan bisa memberikan mengganti kepemilikan lisensinya. Jadi lisensinya diganti dengan lisensi dengan nama Anda, dengan nama teman-teman. Jadi tidak lagi lisensinya ada di saya, tapi lisensinya ada di pembeli dari produk tersebut. Nah, seperti ini lisensi MRR ya. Nah, produknya apa saja? Produknya tutorial, desain grafis, dan software ya. Di awal mungkin ada di tutorial dulu, diperbanyak di sini dulu, karena kalau kita lihat memang konsumsi dari tutorial itu sangat besar dan itu meningkat ya sekarang. Saat ini meningkat, Indonesia akan ke arah digital, apalagi dengan pandemi seperti ini. Dan dalam kondisi pandemi seperti ini, itu kan kita butuh perputaran kas ya, perputaran arus uang. Nah, sekarang ini kondisinya dengan kondisi yang mendekati resesi seperti ini, itu pemegang uang itu ada di golongan ekonomi menengah ke atas, yang pegang cashnya itu menengah ke atas, dan untuk pembelian mereka mesti konsumsi gitu kan, karena yang di menengah ekonomi ke bawah ini kondisinya cukup tertekan ya sekarang ya, apalagi ada PHK, ada apa gitu kan. Nah, bagaimana supaya menengah ke atas ini beli ya? Salah satunya ya, bukan solusi satu-satunya. Salah satunya dengan edukasi, membeli konten edukasi, karena kita sama-sama tahu bahwa golongan menengah ke atas ini itu konsumsi untuk edukasi itu lumayan tinggi. Maksudnya jika dibandingkan dengan kelas ekonomi menengah ke bawah, itu menengah ke atas lebih aware ya, lebih lebih peduli dengan tentang edukasi ya, tentang istilahnya itu investasi leher ke atas ya, mereka lebih peduli. Nah, oleh karena itu kita coba untuk berbagian di situ. Jadi konsepnya ini akan banyak semacam digital produk di sini, dan teman-teman bisa daftar begitu ya, modelnya membership tahunan begitu, dan itu dapat semua dari yang kita produksi, dari produk-produk kita yang kita produksi dapat semua, termasuk lisensinya. Jadi teman-teman bisa jual lagi dengan lisensi baru, terserah mau dijual dengan lisensi end user atau dijual lagi dengan lisensi PLR misalnya, maksudnya memberikan lisensi untuk dijual lagi juga bisa. Maksudnya ini kan produk ini lisensinya master resell ya, jadi teman-teman yang beli produk ini bisa menjual lagi kepada orang-orang yang ingin menjual lagi, jadi tidak harus kepada pembeli akhir.
Jadi dengan membeli lisensi MRR ini bisa menjadi supplier, maksudnya menjadi pemilik pemegang dari lisensi produk itu. Tidak harus menjual ke end user, tapi bisa dijual ke penjual lagi. Jadi dijual terus dijual lagi itu bisa. Dijual seperti itu ya. Nah, ini belum dibuka karena memang ini masih di develop beberapa, masih ada beberapa yang jadi di develop beberapa, dan teman-teman bisa gabung ya waiting listnya. Ini kira-kira harganya per tahun, ini kan membership ya, membership per tahun sekitar ini tidak mahal ya, tidak cukup murah untuk harganya, di bawah 500.000 ya kira-kira ya untuk membershipnya per tahun. Itu dapat semua yang kita produksi, dan ini mungkin akan kita batasi untuk jumlahnya karena kita belum tahu nanti ada perang harga atau tidak nanti di pasar kalau sudah launching ya. Takutnya memang ada tidak bisa bermain kemudian hanya perang harga begitu, hanya murah-murahan begitu. Saya tidak mau begitu. Nantinya pengen saya ini di teman-teman jualnya dinamai ulang ya, di brand ulang, sehingga brand dari saya itu hilang. Jadi teman-teman bisa bikin brand sendiri dari produk-produk yang ini, terus dijual dengan brand sendiri begitu, supaya tidak ada perang harga gitu kan. Nah, ini mungkin di awal kita akan limit. Jadi bagi yang belum daftar silahkan daftar di White Label. Ini URL-nya ya, whitelabel.surasemesta.com. Ya, semoga ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi salah satu berbagian untuk bagaimana meringankan atau menjadi bagian dari solusi dalam resesi ekonomi yang sedang kita alami. Nggak tahu di kuartal 3 ini laporan ekonomi negara bagaimana. Kita coba untuk berbagian di sini ya. Jika ada pertanyaan di komen di bawah ya teman-teman ya, silakan di komen di bawah, kita diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat, sampai ketemu di video berikutnya.